Oke, hello everyone. Sebelum kita mulai pembahasan kisi-kisi pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Di daerah ketujuh belum berdoa. Oke, jadi di sini kita bakal mulai pembahasan buat kisi-kisi ya. Nah, di sini kita bahas dulu dari soal yang kalian dapatkan di sekolah. Oke, jadi yang pertama di sini kita ada soal, kita langsung jawab aja ya. The lungs are the main organs of the respiratory system. When you breathe in, you take in. Ya, ini easy ya jawabannya ya. Dari udara itu kita apa yang kita ambil ya jelas oksigen. Ya. Terus lanjut. When you breathe out, you get rid of carbon dioxide. Terus lanjut lagi ya. The long tube which air is carried and from the lungs is called the trachea or nah nama lain dari trachea itu apa? Windpipe ya. Terus lanjut lagi. What are the two tubes called that lead to the lungs? Ya, jadi ada. Nah, ini kan dari trakea terus saya bakal bercabang jadi dua cabang kan. Nah, nama cabang dari trakea itu apa namanya? Ya, jelas ya namanya adalah bronchus. Or bronchus itu kan adalah singularnya ya. Kalau misalkan pluralnya itu berarti bronchi gitu ya. Lanjut. Without muscles and bones, we would not be able to breathe. Benar atau salah? Ya, kalau yang ini jelas jawabannya betul ya. Karena ada otot apa aja yang berperan dalam pada saat kita proses pernapasan. Ada macam-macam ya. Yang utama itu adalah otot interkostal dan otot diafragma. Nah, nanti ada otot aksesorius, otot-otot eh, pendukung yang mendukung proses pernapasan, terutama pada saat kita membutuhkan eh, banyak oksigen pada saat exercising misalkan. Nah, itu nanti ada kayak otot pectoralis, otot sternocleidomastoid, terus ada otot pectoralis minor, pectoralis mayor ya. Terus ada latissimus gitu ya. Itu macam-macam. Jadi kalau misalkan yang utama ya pasti kita membutuhkan tulang dan juga otot untuk bisa bernafas. Tulangnya tulang apa? Tulang kosta atau tulang ribs atau tulang rusuk ya. Jadi jawabannya true. Lanjut. The diaphragm is a dome-shaped sheet of muscle that separates the chest area from the. Nah, ini gampang ya. Jadi diafragma itu adalah sebuah lembaran otot ya yang berbentuk seperti kubah atau dome shape. Dan dia itu memisahkan antara rongga toraks, thorax cavity dan abdominal cavity. Abdomen. Nah, terus lanjut. Why is your nose is important in the breathing process? Ya. Jadi kenapa kok eh, apa namanya hidung itu penting pada saat proses pernapasan ya? Eh, Shortly ada dua fungsi utama yang dimiliki oleh hidung ya pada saat proses pernapasan. First itu adalah filtering the air with uh, apa namanya nose hair ya, with nose hair and also the mucus. Nah, yang secondly ya nose itu will warm the air that coming into the nose gitu. Jadi udara itu nanti bakal dihangatkan dulu ketika di hidung dengan cara apa? Kan di hidung kita itu ada labirin ya. Labirinnya itu kita sebut sebagai konka atau konka nasalis. Nah, konka nasalis ini provide friction between the air and the wall of the nasal cavity. Nah, karena ada friction di situ otomatis nanti udara yang tadinya dingin menjadi lebih hangat sehingga nanti tubuh kita juga tidak akan kaget ketika menghirup udara tersebut. Gitu ya. Jadi eh shortly ada dua ya, ada dua fungsinya.
Jadi ada dua ya secara garis besar fungsinya. Yang pertama adalah filtering air with nasal hair and mucus. Mucus itu adalah sticky substance ya. Zat yang apa namanya dia kental dan juga lengket ya. Nanti fungsinya itu adalah nge-trap, trapping particles that enter into the nose gitu. Nah, terus nanti bakal dikeraskan terus dibuang. Ya contohnya tuh kayak ingus terus juga upil gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah fungsinya warming the air that is breathed into the nose gitu. Jadi udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu akan dihangatkan dengan cara apa? Nose itu provide friction between the air and also the wall of the nasal cavity. So the air will be warmer and uh, our body would adapt to the temperature of the air breathed in gitu. Gitu. Selanjutnya kita clear dulu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Oke. What sticky substance helps destroy dangerous germs and bacteria in your nose? Ya tadi udah kita sebut ya. Jadi sticky substance itu kita sebut sebagai mucus. A very fine hair called cilia cover the inner surface of your nose. How does the fine hairs help to collect dust, bacteria, and mucus and keep the nasal passage clean? Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita, di dalam hidung, dan juga di saluran pernafasan, sampai di trakea, itu nanti bakal dikelilingi oleh, atau di bagian dalamnya itu diselimuti oleh sel-sel berambut, atau biasa kita sebut sebagai sel bersilia. Nah, sel-sel bersilia ini selalu nanti akan menggerakkan mukus ke arah luar. Jadi kerja antara mukus dan sel bersilia ini sinergis, mereka saling membantu satu sama lain. Di satu sisi, mukus itu nanti akan dihasilkan oleh sel goblet gitu ya di dalam saluran pernafasan. Nah, sel apa mukus yang dihasilkan oleh sel goblet ini nantinya bakal trapping foreign particle that enters the human respiratory tract gitu. Nah, setelah di trap ya kayak fly trap gitu ya, kayak jebakan lalat, ketika sudah nyangkut si foreign particle ini kemudian bakal disapu ke arah luar oleh sel-sel bersilia atau sel berambut gitu. Jadi mereka tuh kerjasama, mukusnya tuh nangkep ya, nempel, nempelin bakterinya, kemudian nanti dari eh, apa namanya si sel bersilianya itu nanti bakal menyapu, istilahnya disapu ke arah luar sehingga nanti mukus itu nanti akan membawa kuman-kuman dan juga potensi penyebab penyakit. Nah ini ya, the hair cell of the center surface of the respiratory tract would sweep up the mucus that already traps foreign particle and pathogens. Gitu ya. In its lungs, a small tube that drains into of the bronchi are called. Ya, jadi jawabannya adalah percabangan setelah bronchus itu apa? Nomor 10. Ya jelas ya, jawabannya adalah bronchioles.
bronchioles ya. Nah, terus nomor 11 di alveoli air sacs in the lungs contain a network of tiny blood vessels and capillaries. What is transferred through the walls of the alveoli into the bloodstream? Ya, pertanyaan adalah zat apa atau partikel apa yang dikirimkan oleh eh, udara ya dari atmosfer menuju ke pembuluh darah. Ya sudah jelas ya. Karena kan kita bernafas itu membutuhkan oksigen. Kita mengekstrak oksigen dari udara bebas. Berarti yang melewati dinding alveolus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah itu adalah oksigen. Lanjut nomor 12 ya. Match the word to the meaning. Wordnya exhalation berarti apa? Exhalation means breathing out. Terus inhalation means breathing in. Carbon dioxide itu adalah the air that is breathed out of the lungs. Gitu ya. Simple ya di sini ya. Oke, jawabannya langsung kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya, why is it easier to breathe at sea level than at higher altitude gitu ya. Jadi jawabannya adalah karena perbedaan tekanan gitu ya. In lower altitude, the pressure is much lower, so the air is full with oxygen, and also we have easy access to oxygen. So we would not feel uh, we would not feel apa ya, istilahnya tercekik gitu ya. Choke, we would not feel choke because the air is abundant and also the oxygen concentration is also high, so we would not feel like we are choked. Nah, itu pakai jawaban masing-masing aja ya, nggak usah ditulis. Terus lanjut, name three ways you can help your respiratory system healthy gitu. Ya, yang pertama untuk menjaga kesehatan itu ya, untuk sistem pernapasan pertama adalah menjauhi rokok, itu yang paling penting ya. Ini yang pertama adalah menjauhi rokok, karena with avoiding smoking and also abandoning the routinity of smoking will make your lungs feel healthier gitu. And also exercise routinely because exercise will increase your VO2 max or the maximum volume of oxygen that can enter your lungs. So you will have more advantage rather than normal human being gitu. Istilahnya gitulah. Dibandingkan dengan average person, you will gain more apa namanya endurance, so you can do much more better on harder things. And also yang ketiga itu adalah eat healthy food, itu udah jelas ya. Yang pertama dari tadi menjauhi orang perokok, punya gaya hidup sehat, rajin berolahraga dan juga eh, apa namanya eat healthy food ya, makan makanan yang sehat because healthy food will support the growth and also the maintenance of your lungs gitu. Oke, itu selesai untuk materi yang pertama. Sekarang kita bakal lanjut ke materi yang kedua. Sebentar. Oke. Oke. Nah, yang kedua ini kita mengerjakan soal yang Mister pernah kasih ke kalian ya. Jadi soalnya itu kayak soal interaktif gitu ya. Coba kita mulai. Label the parts of the lungs as shown in the diagram above gitu. Nah, ini diagram above ada apa di sini ya? B itu apa sih? B itu adalah trachea or windpipe ya. Udah jelas ya ini trachea or windpipe. Yang E itu apa? Yang E itu adalah the branch of trachea. Berarti apa? Jelas ya. Bronchi. Nah, yang C itu apa? Yang C itu adalah the lower portion of chest or thorax cavity. Ya. It splits between the thorax cavity and also the abdominal cavity. Berarti apa?
diaphragm. Lastly, yang D itu apa? Percabangan atau uh, branch of bronchus ya. Jadi branch of bronchus itu disebut sebagai bronchioles. Lanjut. Which of the following muscle have the inhalation and exhalation during exercise? Select all the correct answer. Nah, jadi kalau di sini ya kita lihat coba pilihannya ya. Di sini pilihannya itu bukan otot-otot utama dari sistem pernafasan. Kan kita sendiri tahu ya kalau otot-otot utama dalam pernafasan itu pertama ada diafragma, terus ada dua otot interkostal, baik itu internal interkostal maupun yang eksternal interkostal. Dua-duanya sama-sama penting gitu ya. Nah, selain dari itu, kalau misalkan kita lagi olahraga, kan kadang kita ngos-ngosan. Dan ngos-ngosan itu, yang gerak itu nggak cuma rongga dada doang, tapi sampai ke leher-leher dan juga bahu. Berarti otot-otot apa saja yang ikut membantu proses pernapasan ketika kita sedang berolahraga berat? Ada pectorals, sternocleidomastoid. Gitu. Ya, jadi ada dua. Next. Put the following statements into the correct order. Ini gampang ya. Pertama itu udaranya masuk ke dalam trakea dulu. Berarti yang paling bawah ini kita taruh atas. Nah, habis dari trakea kemana? Ke bronchi, terus baru ke bronchioles. Berarti kita nggak usah pindahin. Terus habis itu masuk kemana? Habis bronchioles, sudah jelas masuk ke alveolus ya. Habis alveolus kemana? Berarti oxygenated blood-nya bakal dikirim ke seluruh tubuh. Karena kayak selesai. Baru aja selesai cuci darah, istilah, tapi manual. Nah, terus at this point oxygen diffuses in the bloodstream. Oh ya, sorry sorry. Ini ada yang ketukar ya. Ini harusnya di atas. Nah, gini harus. Jadi udah masuk ke dalam alveolus, baru difusi ke dalam bloodstream. Dari bloodstream bakal dikirimkan ke organ target. Nah, lanjut. What are the features of the alveoli that allow gas exchange to happen effectively? Select all of the correct answers. Udah jelas ya. Jadi kita ingat-ingat lagi kalau misalkan syarat difusi efisien itu kita punya beberapa. Yang pertama adalah dia itu distance-nya short ya, the shorter the distance, the faster the respiration. Terus apa lagi? The higher the concentration gradients, the faster the rate of respiration. Jadi kalau misalkan kita terlalu sering terpapar oleh suatu hal, itu nanti kita bakal menciptakan rasa yang oh kok terpapar satu hal. Maksudnya kalau misalkan kita tadi ya, pertama itu kan adalah concentration gradient ya. Concentration gradient artinya tuh kalau misalkan ada dua lingkungan yang memiliki selisih konsentrasi antara lingkungan luar dan dalam yang berbeda, berarti nanti itu juga akan mempengaruhi kecepatan dari proses difusi, di mana semakin jauh atau semakin berbeda eh, konsentrasi antara dua lingkungan, maka nanti proses apa namanya difusinya akan semakin terjadi karena dia akan punya kecenderungan untuk menstabilkan atau menyelaraskan atau membagi rata zat-zat toksik yang ada dalam tubuh. Nah, berarti apa aja? Short distance, terus juga nanti greater hydrogen capacity, and also temperature sebetulnya itu. Dan temperatur itu bisa menciptakan peningkatan kecepatan pada proses difusi. Gitu ya. Thin walls, moist lining, oh ya sama large surface area ya, jangan lupa ya. Soalnya the larger the surface area, the faster the eh, apa istilahnya? The faster the diffusion rate gitu ya. Lanjut, the image above shows a spirometer trace. Label the volume shown in the diagram. Ya, kita gampang aja ya ini yang lihatnya ya. Kalau misalkan yang hitam, garis hitam ini adalah pola pernapasan standar manusia gitu. Nah, terus atau volume dasar pernapasan manusia ketika sedang istirahat atau volume tidal. Nah, terus yang A ini apa? Berarti di atas volume tidal. Apa itu? Berarti eh, cadangan udara inspirasi atau bisa kita sebut sebagai inspiratory reserve volume. Nah, jadi yang A itu adalah inspiratory reserve volume atau volume cadangan respirasi, inspirasi. Nah, terus yang B itu apa? Yang B itu adalah 500 cc ini ya. Ini adalah volume pada saat kita sedang bersantai. Jadi ini terdapat masuk ke dalam tidal volume. Terus yang terakhir berarti residual volume. Nah, residual volume ini adalah the excess of air that is not breathed out during exhalation, no matter how hard you try.
Itu residual volume itu nggak bakal berubah, dia tetap 1000 gitu ya. Why does diffusion occur at the site of the muscle and the lungs? Nah, di sini kata kuncinya apa? Kenapa kok difusi itu hanya terjadi pada otot dan juga tulang? Jawabannya adalah tidak, karena setiap sel itu pasti akan melakukan suatu bentuk difusi, nggak cuma sel otot dan juga sel-sel paru gitu. Jadi semua actively respiring cell itu nanti bakal membutuhkan nutrisi dan juga oksigen kan. Nggak mungkin yang butuh itu cuma paru-paru sama otot doang gitu. Pasti kayak kelenjar-kelenjar, terus otot-otot bagian dalam. Kan di dalam ini banyak otot juga ya gitu ya. Nah, itu pasti membutuhkan oksigen juga. Jadi kenapa kok bisa berada perpindahan apa namanya gas pada daerah-daerah tersebut ya karena adanya perbedaan dari concentration of oxygen atau due to a concentration gradient. Ya, lebih cocoknya yang ini ya, concentration gradient. Nah, ini what attaches to oxygen within red blood cell? Ini jawabannya udah jelas ya, hemoglobin. Ya, match the lung volume with the correct definition. Nah, ini kita cari dulu yang paling gampang. Kalau menurut Mister itu adalah tidal volume. Jadi kalau misalkan bentuk soalnya kalian udah disajikan dengan berbagai pengertian tentang misalkan apa namanya ini eh sistem pernapasan ya atau breathing and gas exchange ya kalian lihat aja dulu apa namanya tidal volume itu apa. Tidal volume itu kan berarti yang eh nih ya, the amount of air inspired and expired with each normal breath. Jadi kata kuncinya itu kayak normal breath terusan during apa namanya ketika sedang beristirahat, ketika sedang relaxing gitu ya. Nah, udara volume pernapasan ketika kita sedang relax, ketika kita sedang eh, santai, itu kita sebut sebagai tidal volume. Nah, berarti yang mana ini ya? Berarti the amount of air inspired with normal breath ya atau normal breath. Nah, terus expiratory reserve volume itu maksudnya gimana? Berarti the additional amount of air that can be expired from the lungs by determined effort over normal expiration. Dan ini ya namanya volume apa namanya? Volume cadangan ekspirasi atau expiratory reserve volume. Berapa jumlahnya? Itu ada 1500 cc. Nah, terus inspiratory reserve volume berarti kebalikannya gitu. That can be drawn into the lungs by determined of effort after normal respiration. Nah, kalau residual volume itu apa? Residual volume itu adalah udara yang tetap berada pada paru-paru, bahkan ketika kamu sudah menghembuskan napas secara maksimal. Gitu. Nah, yang terakhir, vital capacity, the maximum amount that can be forcibly inhaled or exhaled. Gitu. Lanjut ya. Which of the following lungs volume increase during exercise? Select all the correct answer. Nah, kalau misalkan kalian exercise, itu ada beberapa komponen dari penilaian yang bakal meningkat. Apa aja? Yaitu di tidal volume sama di vital capacity. Jadi nanti vital capacity meningkat, tidal volume-nya juga bakal meningkat. Gitu. Artinya during baseline kalian ya, walaupun kalian di flamboyan, itu nanti bakal, kok flamboyan? Oh, jadi ingat rumah sakit. Jadi kalau misalkan kalian exercising gitu ya, berarti nanti si tidal volume-nya meningkat dari 500 cc bakal meningkat beberapa ratus cc gitu. So, juga nanti vital capacity bakal ngaruh karena vital capacity itu adalah expiratory reserve volume ditambah tidal volume sama ditambah inspiratory reserve volume. Nah, kalau yang ini, which of the following lungs volumes decrease during exercise? Jadi jawabannya adalah expiratory sama inspiratory reserve volume. Gitu. Ya, udah selesai ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang Mister pernah kasih ke kalian ya. Mungkin di sini nanti kita nggak bakal banyak bahas ya. Eh, jadi kita bahas aja yang Nah, coba kita lihat di sini. Diagram shows the human gas exchange system. Ya. The diagram shows the human gas exchange system. Which structure is the trachea? Trachea itu berarti yang ini ya. Nah, ini adalah trachea. Nah, terus, jadi jawabannya yang mana? Yang D. A ini apa? A ini adalah laring ya. Laring itu.
Di dalam laring itu ada apa? Ada plica vocalis ya, which enables you to speak and create sounds gitu. Nah, terus yang B ini apa? Yang B ini adalah bronchi. Nah, bronchi will branch again into bronchioles before ultimately ending in alveoli. Nah, terus kita lanjut lagi ya. The diagram represents. Bentar, sebentar. Nah, ya, the diagram represents the sum of the muscles involved in with breathing gitu. With muscles contracting during breathe in gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada eh ini benar-benar jelek ya buat animasi. Tapi Mas akan Mister akan jelaskan tentang basicnya dulu gitu. Kalau misalkan kita breathe in, berarti ada dua otot yang berkontraksi. Yang utamanya berkontraksi. Yang pertama adalah diafragma, yang kedua adalah internal intercostal muscle. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalkan dia itu internal atau eksternal intercostal? Biasanya di gambar itu nggak kayak gini ya. Tapi nanti biasanya gambarnya itu potongan koronal. Sebentar. Jadi gambarnya itu potongan coronal, meaning nanti kalian dapat gambar itu seperti ini. Nah, ini Costa, ya kan? Nih ya. Nah, terus nanti ada, nah kayak gini. Nah, yang bagian luar ini kita sebut sebagai external intercostal, sementara bagian dalam ini kita sebut sebagai internal intercostal. Pada saat kita bernafas, ketika kita sedang menghirup udara, ventilation, itu yang bakal berkontraksi itu adalah otot eksternal intercostal dan juga diafragma. Diafragma itu during relaxation state dia itu berbentuk dome shape. Tapi over time ketika dia contraction ya, dia bakal mau flat gitu. Nah, flatnya si diafragm ini nanti yang bakal menyebabkan peningkatan dari volume. Karena ketika dia flat dia kan meninggalkan volume baru kan di sini. Nah, volume ini nanti akan masuk ke dalam volume toraks sehingga nanti akan menyebabkan peningkatan volume dan penurunan pressure. Akibatnya udara bisa masuk gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. The diagram shows changes in the diagram shows changes in volume of person's lungs over a period of 2 minutes. Gitu. What could cause the change in the pattern on the graph between points X and point Y? Nah, di sini kita lihat ya, volume yang berubah sama kita lihat eh, jaraknya. Lihat. Di sini ya, untuk satu siklus ya, satu gelombang itu dia periodenya cukup lama ya. Nah, periode itu adalah satuan waktu yang dibutuhkan untuk meng, apa ya, memiliki satu gelombang penuh gitu. Nah, terus kalau kita lihat di Y, di sini kita lihat sitas cross section. Nah, di sini periodenya jauh lebih singkat. Nih, lihat. Misalkan dalam 1 detik istilahnya dari 1 ke 2 itu kita punya lebih banyak gelombang daripada dari 0 ke 1. Berarti artinya apa? Artinya pada saat proses peningkatan frekuensi di sini kita tuh nafasnya bisa lebih sering gitu. Nah, selain lebih sering terus apa? Amplitudonya. Lihat. Amplitudonya itu semakin besar ya. Nih di sini kan dari sini sampai sini ya. Dari atas sampai bawah. Nah, lihat kalau misalkan sebelumnya dia cuma sampai sini sampai sini. Berarti di X itu yang terjadi adalah pernapasan tidal pada saat kita sedang bersantai gitu ya. Sedangkan yang di Y itu adalah kita sedang rigorous activity, ketika sedang beraktivitas berat gitu. Nah, berarti perubahan yang mungkin apa? Changing from walking to running boleh. Coba nih yang B. Gitu, guys. Mungkin kalau yang soal ini kita dibahas sampai 10 soal aja ya. Habis itu kita bakal masuk ke buku teks. Nah, ini. The diagram shows the part of human gas exchange system.
What are the label structure? Ya, kita lihat nomor satu itu adalah trachea, nomor dua itu adalah laring, nomor tiga itu adalah bronchus, dan nomor empat itu adalah bronchioles, gitu ya. Jadi kita lihat lagi tadi. Nomor satu itu adalah trachea. Jadi kalau nggak B itu D. Nomor dua itu larynx. Berarti ini nggak B, D tetap. Nah, terus bronchus itu nomor tiga. Ya berarti jawabannya yang B, gitu ya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi ya. The diagram shows the rib cage and some of the muscle involved in the breathing as seen from the side. What happens with internal intercostal shown in the diagram? Contract, ya. Nah, kalau misalkan internal intercostal muscle kontraksi, itu berarti akan menghasilkan eh, perubahan bentuk dari dada yang tadinya harusnya mencembung bakal menjadi turun dan ke belakang, gitu. Jadi the pressure inside the lungs will decrease, salah. The ribs will move down, iya betul. The diaphragm moves down, no. The lungs inflate, no. Jadi jawabannya yang D, gitu. Jadi kalau misalkan internal interkostal yang kontraksi itu kan terjadi eh, si dadanya itu nggak mengembang, nggak membusung. Kan kalau membusung itu kan meningkatkan volume di dalam rongga toraks kan. Kalau misalkan volume dalam rongga toraks meningkat berarti pressure-nya bakal turun. Kalau pressure bakal turun berarti udara bakal masuk. Nah, sebaliknya ketika kita ingin membuang udara yang ada di dalam toraks, berarti kita harus melakukan relaksasi pada diafragma dan juga relaksasi pada eksternal interkostal sehingga nanti yang tadinya diafragmanya flat bakal jadi dome shape lagi. Kalau jadi dome shape kan otomatis bakal makan tempat baru lagi kan sehingga nanti volumenya bakal berkurang di dalam rongga toraks. Akibatnya nanti bakal terjadi peningkatan pressure dan akhirnya udara bakal keluar dari rongga toraks gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Nomor 6. The diagram shows a section of an alveolus and a capillary of lung. What are the relative concentrations of carbon dioxide at X, Y, and Z? Nah, ini kita lihat ya di sini ya, di X blood flow-nya itu arahnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti darah kotor itu berarti harusnya berada di sebelah kiri gitu kan sebelum akhirnya difiltrasi atau mengalami proses difusi pada alveolus. Nah, berarti kadar karbon dioksida pada X itu adalah yang paling tinggi gitu. Nah, sementara itu kadar karbon dioksida pada Y itu harusnya yang paling rendah karena kan di atmosfer karbon dioksida itu cuma 0,04% gitu. Nah, sementara nanti di darah bagian Z itu berarti kadar karbon dioksidanya itu di antara yang X dan juga yang Y. Atau bisa dibilang Z itu miskin karbon dioksida, Y itu miskin karbon dioksida, dan X itu high in carbon dioxide. Berarti jawabannya mana? X itu yang high, Y sama Z itu yang low. Jadi jawabannya yang B. Easy ya. Lanjut, the table shows the effect of exercise on the rate and depth of breathing. Nah, at rest, breathing per rate itu adalah 12 kali per menit. Sementara volume of each breath-nya itu sekitar 500 cc ya, atau 500 ml. Sementara after exercise, breathing rate itu meningkat jadi 24. Dan volumenya itu bakal meningkat jadi 1000. Nah, itu tadi kayak sama yang grafik tadi ya, yang grafik tadi. Kalau misalkan kita lagi at rest, itu nanti dia periode per satu gelombangnya itu bakal semakin lama gitu. Dan juga amplitudenya itu akan semakin kecil. Karena apa? Volumenya sedikit dan juga kita more relax gitu. Jadi napasnya itu lebih lambat. Nah, sementara pada during exercise, nah itu nanti volumenya bakal meningkat, otomatis amplitudenya bakal meningkat dan juga nanti frekuensi napasnya akan meningkat sehingga nanti panjang periode per satu gelombang itu akan semakin singkat, jadi kurus-kurus gitu diagramnya. Nah, what is increased in the volume of air exchange per minute after exercise compared to at rest gitu. Berarti ini kan membandingkan volume tidal dengan volume air respirasi, berarti sekitar eh, 1000 gitu ya.
Sebentar dulu ya. Nggih, Pak. Sebentar, Pak. Nggih, itu ya. Nomor 8, what is the composition of expired air ya? Kalau misalkan composition of expired air itu di sini ada oksigen ya. Oksigennya itu pada udara yang sudah dihembuskan ada berapa? Hmm, oke. Nah, jawabannya yang sebentar. Jadi kalau expired air itu harusnya karbon dioksidanya menurun, kadarnya karbon dioksidanya oksigennya menurun kadarnya dan karbon dioksidanya bakal naik ya kan. Nah, jadi harusnya jawabannya itu adalah yang B ya. Karena kan oksigen itu ketika dihembuskan tadinya 21% bakal turun jadi 16%, sementara karbon dioksida yang tadinya 0,04% bakal meningkat jadi 4% gitu. Gitu ya. Terus water vapor juga bakal meningkat karena atau saturated ya. Karena kan one of the waste product of aerobic respiration itu kan adalah water and also carbon dioxide. Nah, water itu not only being excreted by atau via urine and also sweats but also excreted via uh, water vapor ya lewat saluran pernapasan. Number 9, what happens when we breathe out with force? Nah, when we breathe out with force itu berarti diagramnya will relax ya. Karena kalau misalkan kita mau breathe out itu kita mau generate more pressure in our thorax cavity by reducing the volume. Jadi si diaphragmnya will relax and the external intercostal muscle-nya will also relax and the internal intercostal muscle-nya will contract. Berarti jawabannya yang mana? Relax, relax, contract. Berarti jawabannya yang D. Large number for our third test ya, which changes occur as a person exercise. Apa aja yang berubah ketika orang sedang melakukan exercise? Ya pertama dari volumenya kan meningkat. Nah, volume yang meningkat itu dilambangkan dengan gelombangnya itu di amplitudenya bakal meningkat. Yang amplitudenya meningkat berarti nanti menggambarkan depth of breathing-nya juga bakal meningkat. Jadi terus juga diikuti dengan breathing rate. Breathing rate itu dilambangkan dengan periode atau frekuensi dari gelombang selama satu detik gitu. Nah, dalam satu detik itu ada berapa gelombang yang ada di situ. Nah, ketika during exercise, from rest state to exercise, itu nanti bakal terjadi perubahan pada breathing rate yang digambarkan dengan grafik yang semakin kayak kurus-kurus gitu, si gelombangnya. Karena periode yang dibutuhkan untuk satu breathing rate bakal semakin sedikit, sehingga nanti makin banyak. Ngos-ngosan, istilah kitanya ngos-ngosan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang kisi-kisi apa dari buku teks ya. Mister Share dulu tuh, buku teks. Oke, kita masuk ke breathing and gas exchange. Jadi di sini ada proses respiration di dalam tubuh kita. Respiration itu sejatinya adalah proses of creating or producing ATP or energy. Nah, in our body itu apa seringkali ini tuh disalahartikan sebagai proses pernafasan. Sebenarnya respiration itu adalah proses menghasilkan energi. Nah, but in human we adapt to do most in aerobic respiration. Ya, jadi mostly we do respiration through aerobic respiration, which means it needs apa oksigen ya. Jadi kita membutuhkan oksigen untuk melakukan aerobic respiration. Kenapa we choose aerobic respiration? Why do we choose aerobic respiration? Because aerobic respiration will produce more ATPs compared to anaerobic respiration gitu. Nah, sebagai konsekuensinya kita berarti harus mensuplai oksigen secara konstan dan juga ke dalam sel-sel tubuh kita. Lewat apa? Lewat saluran pernapasan. Jadi sering hubungannya nanti berada dari situ. Nah, terus the lungs are enclosed in the chest or thorax cavity. Nah, ingat kalau misalkan organ pernapasan terpenting, salah satu organ pernafasan terpenting dalam tubuh kita itu adalah lungs. Nah, lungs itu berada di dalam rongga toraks atau rongga dada gitu. Terus di nah nanti rongga dada dengan rongga abdomen dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh namanya otot ya, otot diafragma, diaphragm. Nah, nanti di bagian luarnya si eh, lungs ini bakal dilindungi oleh rib cage. Rib cage terdiri dari apa? Terdiri muscle and also bones,
what bones that uh, protect our lungs or thorax cavity or our rib cage itu adalah costae atau rib rib bones, ribs bone, gitu, tulang rusuk. Nah, between the two rib bone there is a muscle called intercostal muscle. Nah, intercostal muscle itu will be divided into two parts ya, ada internal intercostal sama external intercostal. Nah, fungsinya nanti udah kita jelaskan ya di soal-soal sebelumnya kalau internal intercostal itu contract during eh, apa namanya? Exhalation. Kalau external intercostal itu contract during inhalation. Nah, diaphragm itu contract during inhalation juga. Dari dome shape dia bakal berubah menjadi flat shape. Nah, terus ini ada bronchial tree. Bronchial tree itu adalah structure, complex structure made of apa? Branching of bronchioles, bronchi, bronchioles, and also alveoli. Ya, jadi akan membentuk struktur bentukan seperti bronchial tree atau seperti pohon gitu. Nah, terus ada trachea. Trachea itu adalah windpipe ya sebutan lainnya yang that connect the larynx and also the bronchus. Nah, terus trachea itu nanti bakal bercabang menjadi dua bronchus atau bronchi. Nah, setiap bronchi will lead into respective trunk apa lungs. Ada bronkus kanan sama bronkus kiri. Sebentar, Mister mau cas dulu laptopnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Terus tadi ada bronchial tree, terus ada bronchioles, ada alveoli. Nah, alveoli ini adalah eh, apa air sac ya yang ada di dalam lungs fungsi untuk sebagai proses atau tempat terjadinya gas exchange surface gitu ya di dalam lungs. Terus ada cartilage. Nah, cartilage ini adalah eh, support structure of the trachea ya. Jadi dalam trachea itu disupport by cartilage and also collagenous fiber gitu. Nah, cartilage di sini nanti itu bentuknya nggak sepenuhnya melingkupi dari trachea, dia itu berbentuk seperti C-shape gitu. Nah, di bagian belakangnya itu nanti tidak terlindungi oleh trachea. Kenapa? Karena di belakangnya itu akan bersinggungan dengan digestive tract, yaitu esophagus. Jadi trachea itu hanya melingkupi bagian samping dan juga depan, or called C-shape. Nah, terus di situ nanti kita bakal belajar juga kalau misalkan paru-paru itu dibungkus oleh suatu selaput yang disebut sebagai pleura. Pleural membrane ini nanti terdiri dari dua lapisan ya. There are two layers of pleura. Nah, the outer layer of pleura is called parietal pleura. Nah, and also the inner partnya itu disebut sebagai visceral pleura. Nah, between the inner part, the visceral pleura, and also the parietal pleura, there is a room called pleural cavity. Nah, inside pleural cavity itu ada cairan yang kita sebut sebagai pleural fluid. Nah, itu diingat-ingat itu aja. Nah, terus
di dalam trakea itu nggak cuma selongsong dari windpipe yang kosong ya, tapi di situ nanti juga bakal ada mukus yang seperti kita jelaskan tadi. Mukus itu adalah sticky substance that will trap foreign particles sehingga nggak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, mukus ini nanti nggak akan cuma diem aja di satu tempat, dia bakal digerakkan oleh ciliated cell. Jadi ciliated cell ini fungsinya adalah moving the mucus towards the nasal cavity, dibuang ke arah luar. Nah, dari mukus yang udah trapping foreign particles tadi bakal digiring keluar oleh ciliated cell. Nah, mukus ini dihasilkan oleh sel goblet atau goblet cell ya. Sementara rambut-rambut atau cilia itu dimiliki oleh ciliated cell. Nah, terus kita belajar ventilation. Ventilation itu adalah artinya moving air in and out of lungs gitu. Jadi proses masuk dan keluarnya udara di dalam paru-paru gitu ya. Ventilation itu bisa terjadi karena kontraksi dari berbagai macam otot dan juga gerakan tulang. Kita udah belajar tadi ya, kalau misalkan during inhalation, yang contraction itu adalah external intercostal dan juga diaphragm. So, the volume inside the thorax cavity will increase and the pressure will decrease. Since the pressure inside the thorax will decrease, ya, so the pressure in the atmosphere will be higher compared to the in the thorax. Akhirnya udara karena bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka dia akan mengikuti gradien tekanan tersebut sehingga masuk ke dalam toraks. Gitu ya. Nah, terus kita juga belajar apa ya? Nah, kita terus belajar tentang penyakit-penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Yang pertama itu adalah bronkitis. As I said before ya, jadi kalau misalkan ada penyakit belakangnya itis, it means there is inflammation in the organs of our body gitu. In what organs does the inflammation happens? Nah, itu kita lihat dari nama di depannya. Kalau misalkan bronkitis berarti the inflammation occurs in our bronchi gitu ya. Kalau misalkan gastritis berarti the inflammation occurs in our gaster or our stomach atau di dalam lambung kita gitu. Jadi kata kuncinya adalah inflammation pada bronchitis. And also there is a fever usually accompanied by fever. Yang inflammation itu usually accompanied by fever. Nah, terus emphysema. Emphysema ini adalah a disease in which the wall of the alveoli is degrading because of the toxic substance contained by cigarettes. Nah, toxic substance itu adalah tar. So tar will degrade the wall of our alveoli, so the alveoli will not be functional as usual. Akhirnya nanti the number of alveoli in our lungs will decrease and it makes our uh, breathing system is troubled ya. Jadi nanti kita akan bakal sesak napas gitu karena si alveolusnya itu sudah terganggu, dindingnya udah nggak bisa kepake. Terus ada, nah ini beberapa substances contain in a cigarettes ya, ada nikotin. Jadi kalau nikotin itu dia fungsinya adalah untuk bikin kecanduan atau adiktif ya, addictive substance. Terus ada carcinogens. Nah, carcinogens itu berarti substance that can promote cancer cells. Contohnya itu adalah tar kalau di dalam rokok. Terus ada tuh forming tumor. Nah, nanti ada di sini tuh ada eh, kita bakal itu ya, ada kayak lung cancer ya. Lung cancer itu caused by carcinogens in the cigarettes, especially tar. Nah, terus ada carbon monoxide in smoke. Jadi kalau misalkan smoking itu kan ada carbon monoxide di dalamnya. Nah, as I said before ya, kalau misalkan carbon monoxide itu has higher affinity with hemoglobin compared to oxygen. So when oxygen is offered with oxygen or carbon monoxide, the hemoglobin will bind into the carbon monoxide, forming carboxyhemoglobin. Nah, that's bad because we don't need carbon monoxide in our body for aerobic respiration kan. Jadi yang kita butuhkan sebagai bahan bakar untuk aerobic respiration itu kan adalah oksigen kan. Kalau misalkan hemoglobin kita malah berikatan dengan karbon monoksida, otomatis kita tidak bisa melakukan aerobic respiration. Nah, OD bisa berkepanjangan sehingga nanti akan menyebabkan yang terjadinya asfiksia. Gitu. Oke, that's all. Semoga pembahasan materi dan juga kisi-kisi
ini bisa berguna. Semoga ujian kalian lancar. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah cukup. Sekian, semoga sukses. Bye-bye semuanya.